Bu Ratna sempat waktu itu dibawa ke Makobrimob juga, berapa lama di sana? Ya, dari pagi sekali ya, sampai jam 1 malam. 1 pagi lagi. Oh, jadi hampir 24 jam? Hampir. Tuduhan kepada Bu Ratna itu apa? Makar. Ya, makar. Pasal 107. 107 11087. Bu Ratna melakukan apa sehingga kemudian dituduh ingin melakukan makar? Jadi ada secara spesifik dikatakan atas dasar peristiwa yang terjadi tanggal 1. Tanggal 1 itu apa? Setelah di BAP saya tanya yang apa ini peristiwanya. Terus mereka bilang jumpa pers. Saya agak geli juga kok orang makar jumpa pers ya. Kan harusnya tuh ngumpet-ngumpet ya. Dan saya tidak ada di situ. Saya tidak hadir dalam jumpa pers itu. Dan ada beberapa pertemuan yang ditanyakan pada saya yang berhubungan dengan kegiatan yang kawan-kawan yang hadir di jumpa pers. Semuanya saya nggak pernah hadir. Ya, dan saya punya bukti-bukti bahkan bahwa saya menolak untuk hadir itu secara resmi. Gitu. Dan akhirnya dibebaskan setelah diperiksa 24 jam itu apa alasannya? Saya pikir, saya juga nggak tahu ya. Saya senang aja dipulangin ya, pulang dulu dong gitu. Yang pasti kalau pertanyaannya apakah saya merasa ikut dalam apa yang dituduhkan, sama sekali nihil ya. Saya nggak tahu dari mana, kenapa gue ditarik-tarik ke situ. Karena secara alibi aja saya kan nggak ada di situ, dan pada tanggal 1 itu saya di rumahnya Habib Muksin Alatas di Condet membahas persiapan besoknya. Persiapan besoknya itu di mana saya duduk, di mana saya ditempatkan, bahwa saya akan ditempatkan di belakang panggung utama dan akan duduk dengan mobil komando utama gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi sama sekali nggak berkaitan dengan apa yang sedang dicurigai ini. Itu yang setelah tanggal 1, antara tanggal 1 setelahnya. Kalau sebelum pernah ikut ada pertemuan-pertemuan yang sejenis? Tidak. Saya pernah diundang tapi tidak ikut. Tidak hadir. Status Bu Ratna ketika dipulangkan itu masih tersangka atau clear? Masih tersangka. Ya, saya udah capek, jadi saya nggak mau ribut-ribut dulu, tidur dulu. Nanti besoknya baru pikirin gitu. Kan ada Pak Yusril juga sebagai lawyer saya. Kok nggak ditanya sih? Jadi perasaan Anda bagaimana nih? Gitu. Jangan dong. Enggak, saya cuma merasa terkejut aja ya. Jadi semua kita pasti juga teman-teman yang lain yang dituduh makar ini ya. Walaupun saya dengar memang ada rencana ke MPR, tapi semuanya berencana adalah untuk doa bersama itu, dan itu memang mengejutkan kita semua ya. Dan kalau saya sih ditanya apakah saya setuju itu disebut makar, mereka hanya, menurut saya rakyat datang, Mbak Rahma dengan kawan-kawan datang ke MPR itu ya, itu udah jalan paling konstitusional untuk mempersoalkan sesuatu yang mereka anggap bermasalah. Baik, saya ke Bu Dahlia dulu. Bu Dahlia, yang lain dibebaskan, Pak Sri Bintang tidak? Apa waktu itu mengajukan penangguhan penahanan? Ada alasan tertentu yang didengar dari Pak Sri Bintang? Kalau kata Mas Bintang itu sudah biasa. Jawaban Mas Bintang karena penangguhan ditolak, yang saya tahu Mas Bintang bilang saya sudah bisa prediksi itu. Karena kami sekeluarga juga agak-agak nggak suka dengan cara penangkapan dari pihak kepolisian. Kesannya nggak dikasih, Mas Bintang itu nggak dikasih kesempatan untuk mandi, untuk apapun. Jadi ada kesan untuk sholat pun nggak diizinkan. Makanya pertengkaran itu terjadi. Jadi kalau dibilang sama Kapolda, Mas Bintang itu tidak kooperatif, itu salah. Apakah di luar dari bagian penangkapan, di dalam pemeriksaan ada juga sikap Mas Bintang yang tidak kooperatif? Kalau saya bilang kooperatif, kalau dia nggak kooperatif, dia nggak mau menandatangani surat. Itu aja. Surat persetujuan terhadap BAP pemeriksaan sudah ditandatangani? Sudah. Artinya sebetulnya sikap yang dilakukan oleh Mas Bintang itu sama dengan yang dilakukan oleh yang lain? Iya.
Saya ke Pak Rasman sebentar, kenapa klien Anda justru yang tinggal di dalam? Makasih. Kita sekarang kan bicara makar nih. Sekarang saya sampaikan pengertian makar. Oke. Makar adalah bentuk kejahatan yang dapat mengganggu keamanan negara, meliputi makar yang dilakukan kepada presiden dan wakil presiden, wilayah negara dan pemerintah, seperti yang diatur dalam KUHP pasal 104, 106 dan 107. Suatu tindakan dapat tersebut makar jika kejahatan ditunjukkan kepada pimpinan negara seperti presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang begini, background adanya bela Islam tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, itu karena siapa? Karena Ahok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa aksi super damai 2/12 kemarin dengan mengatakan hanya untuk berdoa pada Allah semata tanpa ada maksud di dalamnya, itu juga tidak benar. Karena juga dilihat ada banyak orang yang jalan kaki membawa spanduk tangkap Ahok. Oke. Ini muaranya Ahok, kita gaduh semua. Ini dalam presumption of innocence ya. Kita menjadi berhati-hati berbicara di negara ini lama-lama. Saya takut nanti polisi, tadinya kita tidak menginginkan ada lembaga seperti KPK yang menjadikan orang tersangka tanpa alat bukti yang kuat. Jangan sampai polisi ikut cara-cara itu. Oke. Karena itu sangat mengecewakan kita semua. Saya percaya Pak Kapolri dan Wakapolri dan Pak Martinus pasti ingin agar Polri profesional. Oke. Nah, oleh karena itu maka terhadap Pak Sri Bintang Pamungkas, saya kasih gampang saja pertanyaannya. Pasal yang disangkakan kepada Pak Sri Bintang Pamungkas 107, 110, 87 sama dengan Kak Ratna Sarumpait, sama dengan Ibu Rahmawati, sama dengan Pak Kiflan Zain, sama juga dengan Pak Aditya Warman. Lalu kenapa mereka dibebaskan? Ini tidak. Tadi ada faktor, kata Pak Martin, faktor kesehatan. Pak Sri Bintang Pamungkas itu, Pak Martin, usianya 71 tahun dan makan obat pagi dan malam. Saya yang ngantar obatnya. Baik. Nah, pertanyaannya di mana perbedaannya? Kita katanya equality before the law. Kita menegakkan itu. Karena itu maka saya katakan, kalau cerita makar ini jauh sekali. Saya sebagai lawyer independen. Saya ingin institusi apapun penegak hukum tetap independen untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Jangan karena kewaswasan orang. Ini pertanyaan saya. Kalau ada kekhawatiran, ya sekarang begini ya. Tahap awal orang melihat ada masalah Ahok. Tahap 2 Ahok, tahap 3 Ahok, oke? Ada antisipatif. Lalu ada orang katanya akan mengalihkan ini kepada makar. Itu kepada presiden dan wakil presiden. Hubungannya apa? Oke. Nggak nyambung, baik. Bos. Ya, tahan dulu situ, Bang. Ya, Dea. Baiklah. Kita harus istirahat. Baik, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa benar ada makar setelah pariwara berikut. Pemirsa, sidang polemik kembali, skors dicabut. Kita bertanya Langsung, kepada baik Ibu Dwi Lia Latifah. Ibu, kemarin Komisi 3 dengan Kapolri mengadakan raker membahas mengenai dugaan makar ini. Apakah tadi keberatan dari penasehat hukum kemudian pihak-pihak yang juga ditangkap kemarin menjadi pokok pembahasan dalam rapat kemarin? Maksudnya keberatan dari pihak penasihat hukum? Jadi penasihat hukum mengatakan bahwa seperti yang disampaikan tadi. Kalau keberatan penasihat hukum nanti di pengadilan. Bukan dikatakan tadi karena ada yang ditahan dan ada yang tidak ditahan, Bu. Mengenai hal ini apakah juga dibicarakan dalam rapat harus kemarin? Harus lihat dulu konteksnya. Proses yang dilakukan kemarin tanggal 5 adalah rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Kapolri. Jadi bukan hanya bicara tentang persoalan ini. Persoalan lain begitu banyak juga yang dibahas, tapi salah satunya memang ada masalah ini. Jadi saya ingin luruskan dulu ya. Kemudian apakah ada pertanyaan tentang persoalan makar ini? Ya, ada pertanyaan dari anggota Dewan yang tentu bertanya tentang apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, antara lain tentu bagaimana prosesnya kok sampai ada tuduhan makar, dan Pak Martin juga ada saya rasa, dan itu juga terbuka live, saya rasa semua juga bisa melihat.
kemudian kalau dipersoalkan masalah keberatan-keberatan yang ditanyakan tadi, sejauh antara Komisi 3 dengan Kapolri kemarin ada rapat tersebut, penjelasan Kapolri bisa difahami oleh kawan-kawan di Komisi 3. Jadi ada jawaban tertulis dari Kapolri terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 3. Ketika pertanyaan juga diajukan secara lisan dan cukup kritis, dijawab oleh Kapolri dengan runtut dan dengan jelas. Alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan jelas dan tidak terjadi satu hal yang istilahnya dianggap terjadi frontal atau apapun. Saya rasa kalau itu bisa dilihat di TV. Gitu ya. Apakah misalnya tadi keberatan ada yang tetap ditahan, ada yang tidak ditahan tersebut juga menjadi perhatian Komisi 3? Iya, itu juga ada pertanyaan dan dijawab bahwa oleh Kapolri bahwa ada alasan-alasan subjektif juga di mana beberapa yang dipulangkan dibolehkan untuk pulang kooperatif dan alasan yang menurut saya juga cukup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tapi subjektivitas polisi sebagai penyidik juga tentu ada dan harus kita hargai karena mereka yang menyidik. Nah, seperti misalnya saya manggilnya Ratna, walaupun sebetulnya lebih tua, Kak Ratna. Pulang, ya tentu ada alasan dari polisi tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada juga karena alasan sakit. Ada juga alasannya tidak bisa pulang karena dianggap tidak kooperatif dan lain sebagainya. Saya yakin sebagai pengacara pasti penasihat hukum masing-masing memahami itu. Dan kalaupun misalnya nanti ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku, saya sangat menghargai, kebetulan memang background saya juga sebagai pengacara dulu, saya menghimbau, mari kita mengawasi bersama-sama, kita coba bersama-sama untuk melihat apakah proses ini jalannya benar, adil atau tidak, dan ikuti semuanya dalam proses-proses hukum yang berlaku. Kalau mengenai bukti permulaan yang cukup, Bu, harus ada 2 bukti permulaan yang cukup untuk menata seorang, begitu apakah juga oleh Kapolri dijelaskan kepada Komisi 3? Kalau masalah alasan dengan 2 alat bukti yang cukup dijelaskan, tapi alat buktinya apa secara detail itu hak dari pihak penyidik untuk nanti tidak mungkin harus dijelaskan secara detail karena tentu itu dalam proses yang harus mereka pertanggungjawabkan dalam tahap selanjutnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita dengarkan dulu pernyataan Ibu Rahmawati Soekarno Putri setelah beliau dipulangkan ke rumah. Saat ini adalah notifikasi terhadap kegiatan unjuk rasa penyampaian aspirasi oleh Gerakan Selamatkan NKRI. Tentu saja ada tanda tangannya di bawah ini, Bu Rahmawati Soekarno Putri, dan juga ada Pak Hatta Taliwang yang kabarnya sudah ditangkap hari ini. Saya ingin fokus terhadap tanggal pelaksanaannya. Anda bisa saksikan tanggal 2 Desember 2016 dengan jumlah massa 20.000 orang. Ini menjadi menarik karena terkesan digabung dengan aksi Bela Islam Jilid 3. Justru itu, saya sudah mendengar berapa kali ungkapan menuduh, seolah-olah menuduh kami itu akan membajak atau menunggangi masa GNPF pada tanggal 2 itu terutama ya. Nah itu justru saya menepis dengan saya melampirkan pemberitaan ke polisi bahwa kami akan demo sendiri. Demo secara terpisah. Tidak ada hubungannya lokus deliknya kami di MPR. GNPF itu melakukan doa zikir itu udah ada di Monas. Jadi nggak ada hubungan gitu loh. Itu saya mau buktikan bahwa kami itu ada sendiri. Jadi kalau ada pikiran bahwa kami akan membajak atau mau menunggangi,
Saya tolak, saya bilang itu kita sudah menyiapkan dengan masa kami yang 20 ribuan itu ada di MPR, dan itu hanya membawa 2 pesan. Pertama yaitu solidaritas terhadap bela Islam, tangkap Ahok, dan yang kemudian satu lagi adalah bela negara, dalam rangka bela negara untuk minta Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu dikembalikan. Nanti dulu ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu ada tuduhan bahwa kami itu akan membajak sedemikian banyak massa gabungan dari GNPF ini untuk mengkooptasi atau menduduki MPR. Ini saya tolak karena saya di dalam bentuk istilahnya rapat final pada waktu untuk kita mau ke MPR setelah menyampaikan jumpa pers tanggal 1 itu, saya sudah mengatakan gerakan kita ini soft landing. Apa artinya soft landing? Itu aksi damai sebetulnya. Dan saya sudah menginstruksikan kami tidak masuk ke DPR, ke gedung. Kami tidak masuk ke dalam gedung. Kami berada di luar gedung. Dan untuk itu saya telepon Pak Zulkifli Hasan. Beliau mengatakan, maaf saya juga sebetulnya ingin, tetapi oleh karena bersamaan dengan beliau katanya ada di Monas. Nah, saya mengatakan kami selesai Monas tanggal jam 1 itu kami sudah ada di DPR MPR. Jadi Bapak kalau tidak keberatan ya ketemui kami di luar gedung. Jadi tidak ada niatan kami sama sekali menduduki gedung. Jadi ini sepertinya mau mencoba membuat satu analogi ya. Pada waktu tahun 98 sepertinya begitu, mau menduduki gedung. Nah di situ kemudian ada sidang istimewa, kemudian menjatuhkan pemerintahan yang sah. Mungkin begitu pikiran orang-orang itu. Padahal dari kami tidak ada. 20 ribu itu adalah masa kami, gitu loh. Kader-kader kami yang masa yang jelas-jelas terpisah dengan aksi GNPF. Itu pun tanda pakaiannya tuh beda, hitam-hitam pakai ada merah putih, ya pokoknya ini kami nasionalis lah, gitu. Jadi nggak ada dengan ada pemikiran bahwa kami akan membajak. Justru saya membuat surat pemberitahuan ini karena kami terpisah. Di Polri, Anda ikut mendampingi? Ikut saya dari pagi. Apakah yang seperti disebutkan Bu Rahma tadi, ada tudingan bahwa ingin mengkooptasi massa bela Islam kemudian membawanya ke DPR, memang disampaikan? Ya, jadi apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Bu Rahma itu sudah terang benderang, ya, bahwa fakta-fakta hukumnya memang seperti itu. Jadi tidak ada niat sedikit pun dari Bu Rahma untuk melakukan makar, sangatlah terlalu jauh. Ini bisa kita lihat dari apa? Dari itikat baik Bu Rahma itu menyampaikan surat pemberitahuan ke kepolisian bahwa akan ada penyampaian aspirasi. Yang kedua, itu pun juga sudah disampaikan kepada pimpinan MPR, ya kan? Nah, surat pemberitahuan ini membuktikan tidak ada mens rea. Tidak ada niat jahat dari Bu Rahma. Tuduhan makar ini kan serius, ya kan? Menggulingkan pemerintahan. Ya. Ada pemufakatan jahat, ya kan? Di 1110. Nah, pemufakatan jahat yang mana? Gitu. Kalau karena ini serba tadi saya ditanyain soal ingin mengkooptasi massa. Ya, ini kan jelas di sini. Tidak mungkin itu kemudian dilakukan karena ini sudah ada pemberitahuan. Artinya apa? Ada itikat baik dari Bu Rahma, dan sehari sebelumnya dilakukan konvensi pers. Ini terbuka, semua wartawan, semua media hadir. Kalau itu yang namanya makar, Pak, ya, itu harusnya rapat gelap, dan harusnya perencanaan matang, terstruktur, lebih jauhnya bersenjata, gitu. Nah, saya yakin ini ada miss saja, ya, ada misinformasi dan lain sebagainya, dan memang ya kita hargai kalau kemudian itu tindakan preventif, tapi kemudian juga tidak harus, ya. Ini kemudian disampaikan, ditangkap, ditersangkakan dan lain sebagainya. Bisa kemudian
dikonfirmasi lebih awal sebagai saksi dan sebagainya. Jadi saya yakin ini akan clear ke depan begitu ya. Ketika kemudian satu sama lain saling mengklarifikasi. Oke. Supaya clear, Pak Wawan. Kalau ini tadi menyebutkan konferensi pers, kata Bu Ratna juga tadi, cuman konferensi pers, ada apa? Harusnya diam-diam kalau ingin makar. Apakah ada hal lain yang dilihat oleh Pak Wawan? Ya tentu saja polisi punya alasan-alasan hukum yang dalam hal ini tentu menjadi dasar karena ini menyangkut masalah hukum. Kemudian tinggal bagaimana nanti alibi serta juga bantahan-bantahan yang akan disampaikan oleh pihak tersangka. Dan juga di sini tentu ada kuasa hukum yang sangat profesional yang sudah kita kenal lah ya. Dari situ tentu akan muncul alasan-alasan mengapa itu bergerak. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga menyampaikan pasal-pasal mana yang dilanggar. Bagi saya ini tinggal adu bukti, adu saksi di situ. Kemudian di sana nanti ada para ahli yang juga akan turun. Dan sekarang kan eranya keterbukaan, apapun bisa dilihat. Sidang Jessica juga luar biasa. Dalam masalah ini juga nanti akan terbuka, terang benderang. Dan andai kata ada rasa tidak puas juga punya hak untuk mengajukan banding, kasasi dan seterusnya. Oleh karenanya kita tidak lantas menjudge dulu di dalam hal ini. Tetap kan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Oleh karenanya perguliran apa yang disampaikan oleh pihak pengacara maupun tersangka sendiri, mari sama-sama dibuktikan supaya ini kan sebuah pembelajaran politik, pembelajaran hukum, dan publik tentu akan menilai mengapa sampai ini dibawa ke ranah hukum yang tadinya hingar-bingar kasus Ahok, kemudian demonstrasi besar-besaran, sampai kepada kerusuhan. Di balik itu semua kan kita mesti menarik rusuh ini karena apa gitu ya. Rusuh terjadi tidak jalan dengan sendirinya tanpa ada suatu alasan. Dari sanalah rangkaian itu akan ada. Dan kita ingin tidak satu terpisah dengan yang lain. Pasti ada rangkaian dan ini menjadi alasan hukum mengapa lantas menjadi seperti itu. Demo 411 besar, tapi sebelum kemudian demo 212 sudah keluar juga pernyataan bahwa demo itu nantinya akan disusupi dan akan ada upaya makar. Artinya sebenarnya polisi sudah lama melihat ada atau mendeteksi ada upaya-upaya untuk makar itu. Ya, kan begitu terbukanya, ada juga dipasang di YouTube. Kemudian ada juga agitasi yang muncul di bawah yang direkam oleh wartawan serta juga diviralkan ke berbagai media sosial. Ini semua kan akan ada yang menilai secara objektif. Dan disitulah menjadi dasar-dasar pengumpulan data dan fakta. Kemudian terkait dari sisi pasal mana. Kalau misalnya itu tidak terjadi, ya tidak masalah. Artinya akhirnya preventif lagi. Ya, dari sisi preventif kan perlu, karena kita intinya adalah keinginan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ingin ada darah tertumpah karena ada suatu kerusuhan. Hanya itu sebetulnya intinya. Kalau semuanya sudah smooth, demo itu nggak dilarang. Yang penting tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Demikian. Baik. Ya, kita istirahat lagi. Baik, kita istirahat dulu Bang Latif. Pemirsa, perbincangan polemik masih panjang. Sidang diskors. Seru perbincangan polemik kita malam ini. Sidang polemik skors dicabut. Silakan Bang Latif. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita sambut dulu tamu kita yang ke-9, Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR. Selamat malam. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, pihak kepolisian dan juga pihak intelijen merasa sebagai sebuah langkah preventif boleh-boleh saja melakukan penangkapan itu. Sementara pihak yang tersangka atau yang ditangkap tentu, loh kami sudah ditangkap lalu kemudian dibebaskan, toh ada cedera nama. Bagaimana menjembatani kedua hal tersebut? Halo. Kita hargai ya kewenangan kepolisian untuk menegakkan hukum. Ya, apapun tuduhannya, sepanjang polisi punya
dua alat bukti ya untuk menentukan tersangka. Hanya saja ya ketika menerapkan penangkapan pada pagi hari itu, ketika saya mendengar itu saya merasa berada 10 tahun 16 tahun yang lalu sebelum reformasi. Sebelum reformasi ya, ketika pasal makar belum berlaku. Waktu itu masih supersip, undang-undang supersip. Itu lebih kejam karena penafsirannya lebih karet dari yang sekarang ini. Itu satu. Jadi bagaimanapun juga harus kita hargai polisi dengan mekanisme KUHAP-nya, ya, kita hargai itu. Tapi juga mestinya saya bilang ketika menangkap mestinya juga pakai terminologi KUHAP. Maksud saya ya tidak perlu pagi-pagi lah dipanggil siang ditangkap gitu ya, biasa gitu. Jadi tidak mengagetkan orang gitu ya, tidak mengagetkan dan tidak membawa kita kepada suasana yang lalu gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, pengertian makar pun sebenarnya kalau kita melihat Kamus Bahasa Indonesia itu menyerang ya untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi KUHP sendiri membagi tiga pengertian. Yang pertama, mau membunuh presiden atau wakil presiden yang sedang berkuasa. Ya. Yang kedua, berusaha memisahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Indonesia. Dan ini banyak diterapkan pasal ini sehabis reformasi itu di Papua. Karena tiap kali orang Papua pasang bendera. Begitu pasang bendera langsung 106. Pas tiap kali pasang bendera 106. Penerapan itu apakah kemudian ketika terjadi dulu upaya perampasan kekuasaan baru boleh ditangkap atau boleh preventif seperti yang sekarang sedang berlangsung ini? Nah, ketika makar yang sekarang dipakai pakar pengertian yang ketiga, menggulingkan kekuasaan 107. Ya. Nah, kalau kerangkanya KUHAP, mestinya harus ada dua alat bukti yang cukup. Ya, dua alat bukti yang cukup, baru ada kewenangan untuk menangkap atau menentukan orang sebagai tersangka atau menangkap dan menahan umpamanya. Kalau rekaman-rekaman seperti tadi itu surat kemudian apakah bukan merupakan alat bukti yang cukup? Nah, itu bisa jadi perdebatan. Gini, ini kan dikenanya 107. Ya, 107 ini agak jarang gitu. Karena yang 104 umpamanya mau membunuh. Itu kalau kita kembali ke belakang ketika pembunuhan Presiden Soekarno, percobaan pembunuhan waktu sholat Idul Adha. Nah, itu 104 tuh bisa kena. Nggak mungkin itu terjadi. 106 itu pasang bendera saja sudah bisa kena 106. Tapi 107 ya itu mestinya ketika mau diterapkan harusnya kita lihat juga, karena gini loh, penggulingan kekuasaan ya ada juga yang bisa dilakukan secara resmi. Sekarang Undang-Undang Dasar kita pasal 7A itu mengatur soal pemakjulan presiden. Kalau presiden melakukan tindak pidana, artinya ada juga cara-cara yang sah sebenarnya. Artinya datang ke DPR kemudian meminta ada sidang istimewa itu sudah merupakan masuk upaya makar. Kalau menurut saya ya memang kan mekanismenya seperti itu. Mekanismenya ada keberatan dari ada tindak pidana yang dilakukan presiden, kemudian DPR mengajukan ke Mahkamah Konstitusi kembali lagi ke MPR, baru MPR bersidang memutuskan untuk memakjulkan atau tidak. Itu mekanismenya. Nah, sekarang ada warga masyarakat yang punya aspirasi, kan sebenarnya salurannya cuma dua, ya, tiga lah, ya. Yang satu lewat partai kalau dia berpartai, yang dua lewat pers kalau dia tidak punya partai, yang ketiga bisa disampaikan ke DPR atau MPR. Nah, kalau MPR kemudian melaksanakan sidangnya, yang makar itu presiden, MPR. Artinya ungkapan bahwa makar harus ada kelompok bersenjata di belakangnya bisa tidak berlaku. Nah, itu juga sebenarnya ada jurisprudensi mengenai itu. Yang namanya makar perebutan kekuasaan itu harus ada persiapan persenjataannya. Itu sebenarnya mestinya itu saya katakan tadi, mestinya lebih jauh harusnya dikaji ke sana gitu. Ya. Karena apa? Saya khawatir ini akan bukan membunuh, maksud saya meredam kebebasan kita untuk berpendapat gitu. Tadi kan ada dikemukakan ada yang takut untuk berbeda pendapat atau apa gitu. Nah, itu kalau saya begitu. Apakah tadi yang sampaikan bahwa preventif, ini hanya soal preventif. Apakah kemudian itu boleh diterapkan penangkapan seperti yang dilakukan kepada klien Anda? Ya. Ini seharusnya dalam teori hukum itu kan ada kausalitas. Jadi harus dicari juga ini dasar pokok persoalannya apa. Mengapa kemudian tokoh-tokoh ini bisa berkumpul? Aktivis-aktivis ini dipersatukan
sharing gagasan, berdiskusi dan lain sebagainya. Karena pertamanya, ini kemudian soal isu penegakan hukum. Penegakan hukum kasus Pak Ahok. Gitu. Nah, ini harusnya dilihat ke sana. Jadi mereka itu dipersamakan oleh isu itu, penegakan hukum. Ketika kemudian berdiskusi, sharing dan lebih jauhnya, ada kemudian kan karena banyak kepala dan lain sebagainya, ini bagaimana mengkritisi pemerintah untuk menegakkan hukum. Ya. Nah, keluarlah kemudian petisi-petisi soal penegakan hukum satu, yang kedua soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi, menurut saya ini agak terlalu jauh lah untuk ke makar ya. Para ahli juga kan sudah menyatakan demikian gitu. Tapi tadi bahwa kepolisian itu punya hak ya dan lain sebagainya dalam rangka preventif memang dijamin undang-undang ya, itu kita hargai. Hanya kemudian tadi seseorang itu diterapkan tersangka kan ini punya konsekuensi ya. Nah ini yang kemudian harus kita juga matang dalam soal ini. Apa kemudian bukti-buktinya coba kalau bisa juga disampaikan ke masyarakat, ya kan? Baik. Seperti apa sebetulnya? Masyarakat harus tahu itu. Karena ini sangkaan serius, begitu kan? Ya. Jadi masyarakat juga menunggu menurut saya. Belum lagi kemudian kawan-kawan yang lain yang ditersangkakan. Seperti halnya Bu Ratna ya. Tadi juga beliau ingin menyampaikan sangat keberatan dengan status tersangka ini. Ada konsekuensi apa yang diderita atau diterima Kak Ratna? Jadi gini, saya pikir polisi harus bikin gelar perkara aja. Jadi jangan pakai tunggu nanti di pengadilan apa orang saya di BAP nggak ada yang nyambung sama sekali. Saya ini merasa dihina, saya merasa difitnah, saya dipermalukan untuk sesuatu yang aku nggak lakukan. Tanggung jawab kepolisian apa? Apa tanggung jawab kepolisian? Saya harus lapor lagi. Pak Tito aku laporin menghina aku gitu. Come on, udahlah, lakukan sesuatu tindakan yang ada prosedurnya. Prosedurnya misalnya gelar perkara. Tunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aku tersangka, karena kalau dikaitkan dengan BAP nggak ada. Ya. Dan aku merasa ya ada kecurigaan aku nih, karena kebetulan nih yang tersangka ini orang-orang yang memang sangat kritis tentang konstitusi kita. Konstitusi kita pernah diamandemen dan amandemen itu membuat nilai-nilai Pancasila itu hilang ya. Baik. Dan sekarang diganti dengan nilai-nilai individualisme, liberalisme, imperialisme. Nah, jangan-jangan ini yang dimaksud makar. Sebab kalau ini yang dimaksud makar, ini salah banget. Salah banget. Jangan sampai kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang kritis atau siapa saja tidak boleh membicarakan apa-apa tentang konstitusi kita. Saya ke Pak Martinus sebentar karena tadi usulan gelar perkara, mungkin itu Pak Martinus dilakukan gelar perkara untuk kasus ini? Ya, kalau gelar perkara sudah dilakukan oleh pihak terbuka, sehingga menetapkan tersangka itu sudah dilakukan gelar perkara. Ya. Tapi tentu gelar perkara secara internal dilakukan ya. Itu satu tapi saya ingin memberi catatan begini. Kita ini sudah memilih sepakat untuk memiliki sistem demokrasi. Ada isu-isu utama di dalam sebuah sistem demokrasi. Ada namanya di situ HAM. Ya, ada 4 kata untuk HAM itu: menjunjung, menghormati, menegakkan, melindungi HAM. Ya. Di dalam HAM itu ada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Itu satu ya. Ada isu lingkungan hidup. Ya. Ada isu clean and good government. Ada isu transparansi dan akuntabilitas publik. Dan ada satu yaitu isu soal hukum yang dijadikan panglima, supremasi hukum. Tapi kalau itu sudah melanggar koridor-koridor hukum, tentu hukum itu harus ditegakkan, ya. Hukum harus ditegakkan di situ. Nah, dalam hal ini penyidik Polri itu diberi kewenangan untuk melakukan satu operasionalisasi hukum yang ada. Ada pasal-pasal di situ yang terkait tadi delik formil, delik material, yang tidak menunggu
akibat dulu, tetapi begitu ada persiapan, ada perencanaan, bisa dikenakan satu pemuka jahat untuk menggulingkan pemerintahan sah. Itu adalah bagian dari mengoperasionalkan hukum yang sebagai negara demokrasi ada koridornya di situ. Nah, yang kemudian yang perlu juga dipahami bahwa dalam hal ini semua informasi tentang penyelidikan, tentang penyidikan itu oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu menjadi informasi yang dikecualikan. Saya kira jadi tidak mesti harus ada gelar terbuka, bisa artinya ada yang tidak bisa dibuka untuk publik karena memang Undang-Undang KIP itu menyatakan demikian di pasal 17. Namanya informasi yang dikecualikan. Ada informasi itu dua jenisnya, informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka itu adalah informasi yang serta-merta setiap saat dan berkala. Tertutup itu dikecualikan. Artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh publik, namanya informasi publik, itu memiliki informasi yang dikecualikan, yang tertera di dalam pasal 17. Informasi publik itu apa? Adalah informasi yang dikeluarkan oleh badan publik. Siapa badan publik? Badan publik adalah lembaga, kementerian, atau organisasi yang menyelenggarakan praktek-praktek pekerjaannya yang didukung oleh anggaran belanja negara, daerah, atau dari luar negeri, atau dari masyarakat. Jadi artinya memang informasi publik itu tidak bisa semua disampaikan, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi memang harus nunggu di pengadilan nanti. Saya kira itu bagian, informasi itu bisa dibuka. Informasi yang dikecualikan itu bukan selamanya harus tertutup, itu bisa dibuka dengan melakukan permohonan informasi. Ya. Gini, kepolisian itu menggunakan pasal selain 107, dia menggunakan pasal 87 dan 110. 87 itu niatnya sudah terbukti pada ada pelaksanaan. Kemudian 110 itu ada permupakatannya. Kedua pasal plus 107 itu sama ancamannya. Ya. Nah, cuma untuk mengukur benar nggak sudah ada permulaan. Ini kan 107. Kasus 107 itu orang mencoba menggulingkan kekuasaan yang sah gitu. Ya, datang ke MPR itu bukan menggulingkan. Menguji kebenaran itu, apakah memang dengan menangkap seperti ini adalah ujian menguji kebenaran? Nah, itu yang ingin saya katakan. Mestinya ya itu tadi, ya. Kalau belum terbukti, ya, kalau cuma surat orang berkumpul, gitu ya, tidak ada tanda-tandanya, ada persiapan persenjataan atau apa segala macam. Agak sulit. Ini kan gini, dalam terminologi politik ini kan kudeta namanya. Dan kudeta itu di banyak negara hanya dilakukan oleh tentara gitu. Dan saya kira teman-teman yang 13 itu tidak punya akses ke tentara. Ada dua bekas tentara. Oh, Pak Kiplan dan satu lagi itu. Tapi bukan termasuk golongan yang punya akses. Udah pensiun itu. Udah pensiun. Jalan pun katanya sudah agak susah gitu. Saya tambahkan ini, saya pertajam ya. Saya pikir kita semua sepakat, makar ini maksudnya kan memaksa. Bahasa dari Bu Ratna tadi dengan Ibu Rahma itu menyampaikan aspirasi, apa itu maksa? Siapapun memahami itu bukan memaksa. Nah, kemudian Pak Martin, ini saya bacakan, Pak Martin sudah perintah penangkapan dari Bapak Sri Bintang Pamungkas. Membawa ke kantor Satuan Kerja Polri untuk diperiksa dan diambil keterangan sebagai tersangka Saudara Sri Bintang Pamungkas sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan Hanafi didasarkan pada hasil gelar perkara tanggal 30 November 2016, tanggal di sini pelaporannya tanggal 21 November. Artinya ini kan laporan biasa ini, Bang. Kalau laporan biasa kenapa nggak dipanggil besok? Lakukan proses penyelidikan dulu. Kalau terbukti baru dilakukan proses penyidikan. Nah, ini satu poin. Ini jelas Polri keliru ini. Yang kedua, nah tadi kalau ada permintaan dari tersangka untuk dilakukan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, diatur untuk transparansi proses penyelidikan dan penyidikan. Boleh. Itu dilaksanakan, Bang. Jangan ditolak itu, Bang. Karena equality before the law nggak lebih hebat Ahok daripada seorang Ratna Sarumpait. Oleh karena itu maka perlu digelar sidang yang kita sebut dengan gelar perkara terbatas atau terbuka terbatas. Untuk semua equal. Nah, jadi persoalan sekarang menjadi aneh. Kenapa?
muncul pikiran orang seolah-olah ini kategorinya 3 tadi ya. Kita ini style Europe kontinental, itu yang kita anut. KUHAP kita menganut itu Bang ya, pakar hukum kita. Nah, di sini diatur bahwa jelas satu ada rencana membunuh presiden wakil presiden. Oke. Ini KUHAP mengatur ini. Ya. Yang kedua, ingin menggulingkan pemerintahan. Ya. Yang ketiga, ingin menguasai sebagian wilayah negara Republik Indonesia. Ini memaksakan diri. Dan yang sekarang pertanyaannya, kenapa jadi muncul kasus Ahok kok ada larinya ke calon presiden atau wakil presiden? Karena presiden telat komentar tentang apa yang terasa oleh rakyat karena perilaku Ahok. Ini masalahnya sebenarnya. Baik, kita tahan dulu. Polemik masih akan membahas apa benar ada makar setelah pariwara berikut. Sidang diskurs. Pemirsa, polemik kembali lagi. Apa benar ada makar? Persidangan polemik skor saya cabut. Silakan Bang Latif. Ya. Saya ke Pak Saifullah. Tadi ada sebutan bahwa apakah ini ada kaitannya dengan politik atau kemudian ada kaitan dengan pembungkaman terhadap sikap-sikap kritis para aktivis? Seperti apa Pak Saifullah melihatnya? Saya ingin menjelaskan terminologi makar. Makar itu berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran disebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu surah Al-Imran. Nah, pengertian makar terjadi pada zaman Bung Karno ketika melakukan sholat Id di Cikini. Yang menjadi imam saat itu adalah Ki Haji Idham Khalid, Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama ketika itu. Nah, yang menembak namanya Sa'dun. Menembak dari arah 100 meter dari Bung Karno. 100 meter. Ini Ki Idham Khalid bercerita sama saya. Kemudian, untung saja kata Ki Idham Khalid, dia mau rukuk. Peluru melewati ini punya Ki Idham Khalid dan menimbulkan luka sedikit. Andaikan Bung Karno dan Ki Idham Khalid waktu tidak rukuk, itu pasti kena. Sa'dun itu waktu dulu dari Kertosuwiryo itu di dalam undang-undang terorisme yang juga sedang dibahas di DPR itu masih menjadi perdebatan. Yang ada sekarang undang-undang terorisme yang sekarang, kalau sudah melakukan, kalau tidak melakukan, bagaimana caranya membuktikannya? Polisi tidak bisa sembarang tangkap orang kalau dia sudah tidak melakukannya. Kalau melakukannya boleh tangkap. Jadi inilah yang jadi problem. Jadi harus ada dulu perbuatannya. Kalau sekedar diskusi berapa banyak pakar yang mesti ditangkap, karena MPR, saya ini wakil ketua fraksi MPR, itu membuat badan kajian terhadap Undang-Undang 45. Apakah perlu lagi diamandemen ataukah kembali kepada Undang-Undang 45? Apa itu makar? Kalau ini resmi, lembaga resmi yang membuat, diperiksa untuk kemudian mencari penyebab, apakah betul ada tujuan-tujuan itu juga tidak boleh dilakukan? Menurut saya sangat prematur. Saya maaf ya, saya sedang berada di Inggris dan pada saat itu, dan saya ditanya para diplomat asing. Saya bilang, ini akan saya tanya dulu kepada mereka yang memiliki kompeten untuk menjelaskannya. Paling tidak di Komisi 1, bidang intelijen, pertahanan, dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut saya, polisi perlu menjadikan perkara ini untuk, menurut saya, tidak perlu dilanjutkan. Karena saya khawatir menciptakan image yang negatif di dunia internasional, seolah-olah kita ini ada tahanan politik. Kalau itu nanti terbukti misalnya disebut makar, mereka pasti akan disebut dengan tahanan politik. Padahal Presiden Jokowi sudah tegas-tegas bagaimana yang jelas-jelas ingin berpisah dengan negara Indonesia seperti di Papua. Itu diberikan gerasi oleh Presiden. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi juga harus bisa menerjemahkan keinginan Presiden, bahwa Presiden tidak ingin lagi ada istilah-istilah tahanan politik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu
hal-hal yang menyangkut diskusi-diskusi itu adalah hal-hal yang produktif. Baik. Diterima atau tidak diterima, rakyatlah yang akan menilainya. Nah, oleh karena itu ya saya berharap bahwa polisi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Laksanakan apa yang pernah dijanjikan oleh Jokowi ketika menjadi calon presiden. Baik. Bahwa dia akan meniadakan tahanan politik dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Oke, baik. Ya, saya ke Bu Dewi Ria. Bagaimana kemudian kita harus melihat bahwa polisi pasti punya alasan tertentu untuk itu. Ini bagian dari menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan bangsa dan negara. Kalau saya mungkin karena background ya memang hukum dan melihat dari sisi proses penanganannya yang sudah dijelaskan oleh Kapolri di Komisi 3 dan pertanyaan kawan-kawan juga sangat kritis pada saat itu. Kalau saya melihat memang susah kalau kita berdebat dari satu sisi bicara tentang politik atau kemudian kita bicara tentang hukum. Kalau kita bicara hukum, semua sudah ada koridor dan proses-proses yang ada. Makanya di awal tadi saya katakan dengan tegas, ketika pertanyaannya apa yang membuat Anda, Saudara Kapolri begitu yakin, ada pertanyaan kawan-kawan kemarin bahwa ini ada indikasi unsur makar dan dijelaskan bahwa ada bukti-bukti dan minimal 2 alat bukti yang cukup. Dan kemudian ketika ditanyakan lagi bahwa apakah bisa dijelaskan, tapi kita juga menghargai bahwa yang namanya proses-proses penyelidikan atau penyidikan tersebut tentu haknya dari penyidik untuk kemudian menjelaskannya kah atau tidak. Begitu. Kalau misalnya ingin gelar perkara adalah hak, tapi setahap apa dan bagaimana gelar perkara itu ingin dilakukan juga tentu ada juga yang namanya hak kepolisian untuk melihat ini dan undang-undang mengaturnya. Kemudian kalau tadi saya juga agak sedikit ingin kita tidak melihat sesuatu itu dengan seolah-olah mengait-ngaitkan lagi terhadap proses-proses yang membuat suasana hati masyarakat kita, rakyat kita ini gitu yang sudah tenang dengan proses-proses yang jalan seperti yang kita lihat seperti ini. Saya melihat di tanggal 2 bulan 12 itu adalah satu hal yang luar biasa dan menurut saya bukan hanya Indonesia yang harusnya bangga, menurut saya dunia internasional juga harusnya memahami inilah Indonesia dengan demokrasi yang ada, kemudian dengan adanya kesepahaman antara pemerintah pada saat itu tentu ada pembicaraan antara Kapolri dan jajaran Panglima TNI dan pemerintah pada saat itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat, baik itu MUI, baik itu Muhammadiyah, baik itu NU dan juga Habib Rizik juga diajak bicara supaya aksi tanggal 2 bulan 12 itu betul-betul mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya. Sholat jamaah, sholat Jumat bersama, kemudian berdoa bersama. Dan saya yakini bahwa tolong kita semua ke depan ini bagaimana bersama-sama menjaga itu. Jangan lagi kita kemudian seolah-olah membuat panas lagi situasi. Dan kemudian proses hukum yang ada, Bang Nasution, Bang Rasman, sebagai pengacara, dan saya tadi dikutip sedikit sama Kak Ratna, bahwa saya juga dulu sebagai pengacara beliau, kasusnya sama, zaman reformasi. Bedanya dulu, kami betul-betul diam-diam. Kami betul-betul mau bicara saja susah. Tapi Anda dengan keterbukaan yang seperti ini, dengan akses yang luar biasa, dan bisa mau bicara apapun juga, saya rasa proses-prosesnya juga harus kita patuhi proses hukum yang ada, koridornya ada. Mari kita saling menghargai. Nanti fight di pengadilan, kalau memang nanti kepolisian itu tidak benar,
dia akan terbuka dengan sendirinya. Persidangan terbuka. Nah, saya juga sangat menghargai karena dengan saya kenal beliau dari puluhan tahun yang lalu. Saya sebagai pengacara beliau, saya tahu bahwa dalam pikiran-pikiran selalu mengalir ide-ide. Tapi satu hal, tentu dengan proses yang diambil oleh Kapolri saat ini, dengan proses-proses hukum yang ada, saya atau bahkan Komisi 3 memberikan pengawasan penuh dengan kesimpulan rapat terhadap Kapolri, memberikan pengawasan penuh, memberikan jajaran kepolisian untuk melanjutkan proses ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan kita hargai itu karena kita negara hukum. Jadi kalau bicara lagi masalah kaitan nanti terhadap seseorang politik, pilkada dan lain sebagainya, semua prosesnya sudah ada, dan jangan kita kemudian menjadi satu orang yang berada pada posisi suasana sudah tenang, kondusif, kita menjadi sesuatu yang saya kira saya perlu jawab Bu Ria. Begitu Bang Rasman. Bang Rasman Nasution. Ya, kakakku. Ya, adikku. Semua orang tahu Rasman Arief itu salah satu yang membela Polri, Kak. Dan salah satu motivasi dibuatnya peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 itu adalah karena adanya salah satu lembaga penegak hukum yang tidak mengenal SP3, bahkan kerap melakukan menjadikan seseorang tersangka tanpa melalui proses hukum. Nah, yang saya lihat dengan Pak Sri Bintang Pamungkas ini, mungkin Pak Martin Sitompul ini abang saya. Kita kan bicara di sini kan hati kita terbuka kok, nggak ada masalah, Kak. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita ingin transparansi, kenapa tidak lakukan proses penyelidikan kok digeneralisir semua? Itu loh. Ini ada kakak beradik Rijal misalnya dengan Jamron. Saatnya bersamaan momentumnya pas diambil. Beda aja harinya, kenapa? Satu. Kalau misalnya Pak Sri Bintang Pamungkas ada lapor Ridwan Hanafi, kenapa nggak dilidik dulu? Baru disidik. Itu maksud saya. Nah, sekarang ada permintaan dari Kak Ratna. Kalau mereka lihat dengan mata telanjang sekarang misalnya ada gelar perkara terbuka terbatas, itu hak setiap warga negara, Kak. Tadi saya tanya Kak Ratna, KUHP mengatur seseorang dijadikan tersangka wajib disampaikan kepada dia dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang ditersangkakan kepada dia. Saya tanya, kakak tahu nggak apa yang ditersangkakan? Nggak tahu. Nah, artinya saya sangat ingin kita ini transparan, Kak. Saya paham yang kakak maksudkan. Tapi saya tidak mau bahwa Polri yang modern dan jujur itu sesuai dengan visi misinya Bapak Kapolri, saya yakin equal lah. Supaya tidak ada perasaan di masyarakat si A dibedakan dengan si B. Itu saja. Kalau cinta Polri Tribarata sampai mati nih, Kak. Terima kasih. Boleh menjawab? Saya bukan saja. mau jawab-menjawab Adinda Rasman ya. Gini, kalau dikatakan harus digeneralisir, saya bukan kuasa hukum Polri ya. Saya hanya kebetulan kita bicara bahwa saya heran aja lihat kakak kan wakil rakyat, biasanya galak kok dibimbing malam ini. Gini Rasman, Adinda Rasman. Oh tidak. Maksud saya kalau prosesnya digeneralisir, menurut saya juga tidak pas karena kan masing-masing tadi kita dengar. Ada pasal masing-masing. Pasalnya masing-masing. Ya kan tidak semuanya pasalnya sama. Ada kena undang-undang ITE, ada kena pasal makar, ada kena pasal penghasutan. Jadi berbeda-beda. Jadi insya Allah saya tetap akan kritis sebagaimana yang saya biasa lakukan. Tapi ada hal juga saya ingin kita melihat dengan jernih bahwa sesuatu itu tidak juga bisa kita harus berharap semua harus sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bahwa kita mengkritisinya, iya. Dan tempatnya di mana? Sebagai seorang pengacara, makanya tadi saya bilang, nanti kita fight di pengadilan. Dan kami DPR RI akan mengawasi itu. Kemarin pun di Komisi 3, dengan keras, Komisi 3, anggota Dewan bertanya, dengan proses-proses yang ada. Salah satunya adalah masalah kasus ini. Begitu, kita tahan dulu. Adinda Rasman. Kita tahan dulu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan perdalam diskusi kita malam ini setelah break yang satu ini. Dicabut. Silakan Bang Hafiz. Ya, Bung Oki, singkat saja kita karena udah tinggal waktu pendek. Saya melihat begini ya, kita ini kan punya presiden hebat. Pak Jokowi dengan stylenya yang terbuka, egaliter, dan lain sebagainya. Saya yakin ini juga harusnya diterjemahkan sampai ke bawah. Insya Allah ya, ini karena mungkin semua punya niat baik, tapi kemudian ada miss ya. Dan kita ini cinta kepolisian loh, ya.
Artinya satu sama lain kan harus mengkonfirmasi. Dan saya yakin melalui proses seperti ini, ketika kemudian bisa saling mengkonfirmasi, ini akan clear. Jadi saya yakin ini tidak harus lanjutlah kita ke pengadilan dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian tidak ada fakta-fakta hukum, ya dasar ketika kemudian saling mengkonfirmasi itu sudah kita sudahi. Case close saja. Baik. Ya. Jadi insya Allah lah, saya yakin ini akan terbuka, akan clear, dan kemudian kita jalani lagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya. Saya ke Bu Dahlia. Bu Dahlia, mewakili keluarga Pak Sri Bintang, apakah punya harapan yang sama dengan kuasa hukumnya Bu Rahma? Saya cuma punya pesan untuk Bapak Kapolri, khususnya yang hadir di sini Pak Martinus, perlakukan abang saya seperti layaknya tahanan yang lain. Jangan dicampur dengan tahanan narkoba dan juga dibebaskan seperti Mbak Ratna Sarumpait. Karena mengingat usia mas saya itu sudah tua, sudah 71 tahun. Jauh dari perbuatan makar kalau saya bilang. Dan saat ini posisi Mas Bintang itu satu kamar dengan tahanan narkoba. Yang kemarin satu kamar dengan Rizal dan Zamran, sekarang dipisah. Sementara Mas Bintang harus minum obat. Oke. Itu aja Pak Martinus, mohon tolong abang saya dikeluarkan. Baik. Terima kasih Mbak Dahlia. Pak Tamliha, singkat saja. Saya ini kan anggota Panja Rancangan Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang disampaikan ibu-ibu tadi. Kita merevisi hanya 2 pasal. Salah satu pasal adalah menyangkut ancaman hukumannya, yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun. Kenapa? Karena Presiden juga tidak ingin ada sembarangan. Revisi itu diusulkan oleh Presiden. Baik. Dan kalau 6 tahun bisa langsung ditangkap dan bisa langsung ditahan. Tapi kalau 4 tahun penyelidikan dulu, baru penyidikan dan seterusnya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan tentang pemakzulan terhadap seorang presiden. Untuk bisa memakzulkan presiden itu prosesnya panjang. Sampai ke MK dari interpelasi, kemudian hak angket, kemudian ke MPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke MPR lagi, itu butuh waktu 6 bulan. Baik. 6 bulan itu jangankan 6 bulan, 1 bulan saja sudah bisa masuk angin. Kalau Presiden Jokowi dengan jumlah pendukung sekarang yang lebih daripada separuh partai politik yang ada di parlemen, tidak mungkin terjadi. Saya jamin, saya ini kan anggota pendukung presiden juga. Ya, saya ke Pak Wawan supaya isunya semakin jelas. Dalam demokrasi itu ada 3 hal: kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Kita boleh bebas, silahkan. Kemudian setara, tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Tapi aturan tetap harus dipakai. Karena aturan ini sebuah permainan dan kesepakatan bersama, yaitu kembali kepada undang-undang. Kalau ada sesuatu yang keluar dari undang-undang, maka ada sanksi. Nah, kita harus sepakat dengan itu. Dan kita harus mengkalkulasi risiko. Saya melakukan ini, risikonya ini. Saya melakukan itu, risikonya itu. Kalau sudah tahu seperti itu, kemudian langgar, ya kita harus dengan sikap dewasa hadapi semuanya itu dengan keteguhan semuanya, dan semuanya berpersepsi bahwa kita ingin membangun sebuah tanggung jawab. Jadi setiap langkah kita ada tanggung jawabnya, ada risiko dan tanggung ada risikonya. Baik. Demikian. Ya, Bang Martinus yang mulai, Bang Martinus juga yang mengakhiri. Silakan. Ya, saya kira ini sebuah diskusi yang baik ya, dalam arti ingin mendudukkan permasalahan. Tetapi memang kita perlu pahami bahwa dalam bernegara berdemokrasi kita sudah sepakat untuk memilih itu. Ada hukum di situ yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Hak-hak siapa, kewajiban-kewajiban apa saja. Dan tentunya terkait dengan hal itu, proses hukum ini juga menjadi satu pembelajaran kepada kita semua bahwa ada pasal-pasal yang terkait dengan hal ini yang kita bicarakan ini. Yang berikutnya tentu kita apabila ada satu respon terhadap katakanlah penyimpangan penyidik, apakah dalam penerapan pasal atau dalam melakukan tindakan kepolisian, tentu ada ranahnya untuk mengajukan gugatan, ada pra-peradilan ya. Tetapi apa yang dikomunikasikan tadi ya, untuk
katakanlah menyelesaikan ini di luar, tentu ini menjadi bagian yang berbeda pula tentunya dalam proses hukum. Saya kira apa nanti yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau-beliau ini, tentu ini di luar dari proses hukum yang ada ya. Proses hukum jelas untuk terus melakukan penyidikan dan sampai kepada ke pengadilan. Dan Polri tentu berkomitmen untuk menjaga negara demokrasi ini supaya kita semakin tumbuh hidup, berkembang, menjadi bangsa yang lebih sejahtera, lebih aman, lebih tertib dan nyaman kita untuk berada di negara kita tercinta ini. Itu dia. Oke, terima kasih. Baiklah, demikianlah diskusi kita. Apa benar ada makar? Kita percaya bahwa proses hukum sudah berjalan, Polri akan bertindak dengan profesional. Benar atau tidaknya makar, kita serahkan kepada Polri untuk kemudian menyidiknya. Kita tutup persidangan malam ini, polemik sidang ditutup.